Sesumber Arsenal pasti comeback di markas PSG. Kekalahan di Emirates Stadium tak bikin Arsenal ciut. The Gunners masih bisa sesumber bakal comeback di markas PSG pada pekan depan. Secara sistematis mereka sangat memungkinkan karena marginnya hanya 1 gol. Tetapi Arsenal punya riwayat buruk setiap kali kalah di leg yang pertama. Mereka diketahui belum pernah lolos setelah kalah di kandang sendiri pada laga leg pertama. Barcelona ditanimbang oleh Inter Milan. Barcelona dipaksa bermain imbang 3-3 oleh tim tamu Inter Milan dalam duel sengit 90 menit. Nirazzurri tampil efisien untuk bisa menahan tuan rumah. Kali ini Inter layak diacungi jempol untuk permainan efisien. Inter bahkan unggul lebih dahulu lewat gol dari Marcus Thuram dan juga gol dari Denzel Dumfries. Biar begitu Barcelona menunjukkan kelas mereka dengan mengejar ketertinggalan melalui aksi dari Lamine Yamal, Ferran Torres dan juga on goal dari Yann Sommer. Hasil 5-3 berarti duel leg kedua di pekan depan di Giuseppe Meazza bakal jauh lebih sengit. Berusia 17 tahun, Lamine Yamal sudah 100 pertandingan di Barcelona. Laga Barcelona versus Inter yang tuntas 3-3 menjadi spesial untuk Lamine Yamal. Itu merupakan pertandingan ke-100 bersama Blaugrana di semua kompetisi. Yamal sendiri merupakan pemain muda kedua yang tampil di semifinal Liga Champions, yakni pada usia 17 tahun 291 hari. Diketahui yang termuda ada Julian Draxler di usia 17 tahun 226 hari. Freiburg, Leipzig dan juga Dortmund saling sikut untuk tiket ke Liga Champions. Tiga tim Jerman yakni Freiburg, RB Leipzig dan juga Borussia Dortmund akan saling sikut untuk bisa mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Di peringkat ketiga ada Eintracht Frankfurt yang dengan koleksi 55 poin dengan unggul 4 poin dari SC Freiburg yang berada di urutan yang keempat. Sementara di urutan kelima ada RB Leipzig dan di bawahnya ada Borussia Dortmund. Ronaldo si Raja Ucel yang membeli di ACL. Cristiano Ronaldo boleh jadi pemenang di ajang Liga Champions Eropa, tapi Ronaldo lagi-lagi jadi pecundang di Liga Champions Asia. Al Nassr kalah 2-3 dan harus gigit jari karena gagal menyusun klub senegaranya yakni Al Ahly yang melaju ke partai final. Alhasil impian Ronaldo untuk bisa menjuarai Liga Champions Asia kini sirna lagi. Prestasi yang boleh dibilang mencoreng status Ronaldo sebagai Raja Eropa sebelumnya. Amad Diallo comeback di skuad MU pada pekan depan. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Winger andalan mereka yakni Amad Diallo dikabarkan sudah siap untuk tampil di pekan ini. Dilansir oleh Manchester Evening News, Ruben Amorim berencana untuk bisa memainkan Amad Diallo di akhir pekan nanti. Ia akan memainkan sang winger saat MU berhadapan dengan Brentford. Juventus perpanjang kontrak Milik meski sudah 1 tahun absen. Arkadiusz Milik memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi di Juventus. Padahal striker Polandia itu sudah lama tidak bermain. Kontrak Milik sebelumnya akan berakhir di Juni 2026 dan mantan pemain Napoli itu telah absen selama hampir 1 tahun karena cedera lutut yang berulang-ulang. Dalam kesepakatan baru ini Juventus telah menyodorkan gaji sekitar 4,8 juta euro selama 2 musim ke depan. Athletic Bilbao yakin Nico Williams bakal bertahan. Pelatih Athletic Bilbao yakni Ernesto Valverde tahu bahwa Nico Williams diincar oleh banyak klub Eropa. Namun Athletic Bilbao yakin bahwa Williams bakal bertahan. Williams memang jadi properti panas di bursa transfer sejak performanya bersama timnas Spanyol di Euro 2024. Kabarnya Athletic Bilbao mematok harga yang tinggi untuk Williams, yakni mencapai 80 hingga 100 juta euro. Athletic Bilbao sendiri memang akan mendapatkan pemasukan yang besar Anda bisa melepas sang pemain. Aturan baru La Liga ancam transfer permanen dari Antony. Pindahan permanen Antony dari Manchester United ke Real Betis dikabarkan menemui kendala besar akibat perubahan regulasi di La Liga. La Liga kini membatasi skema cicilan pembayaran transfer maksimal hingga 5 tahun bagi klub yang tidak melebihi batas pengeluaran tertentu. Jika aturan ini tetap diberlakukan tanpa pengecualian, maka peluang Real Betis untuk bisa menuntaskan transfer permanen dari Antony di musim panas nanti menjadi sangat kecil. Real Betis harus mencari alternatif pembiayaan atau negosiasi ulang dengan Manchester United.
Manchester United jadi yang terdepan datangkan bintang Lyon. Menurut laporan terbaru, MU bukan satu-satunya peminat dari Ryan Cherki di musim panas nanti. Tim papan atas Eropa seperti Tottenham, Arsenal, Juventus, AC Milan, dan juga Newcastle United dikabarkan juga jatuh hati kepada pemain 22 tahun tersebut. Namun MU dikabarkan jadi tim yang terdepan untuk bisa mengamankan jasa Cherki di musim panas. Sang pemain dikabarkan bisa diangkut dengan harga kisaran 20 juta euro saja. Bintang Aston Villa masuk dalam daftar buruan Chelsea. Dilansir dari The Independent, Morgan Rogers menjadi salah satu incaran Chelsea untuk bisa menyambut musim 2025-2026. Rogers sendiri kini namanya semakin mencuat sejak membela Aston Villa. Menjadi aset masa depan klub membuat Aston Villa sama sekali belum punya rencana untuk berpisah dengan sang pemain dalam waktu yang dekat. Tetapi masalah finansial bisa jadi membuat Villa dipaksa harus melego sang pemain di musim panas, khususnya ketika Aston Villa gagal mendapatkan tiket menuju Liga Champions di musim depan. Hal tersebut menurut Independen membuat tagihan gaji Villa bisa mencapai 90% dari pendapatan klub. Barcelona siap datangkan Rashford asal MU turunkan harga. Barcelona dikabarkan mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Marcus Rashford di bursa transfer musim panas. Namun The Paper melaporkan bahwa pihak Barcelona telah menentukan batas tertentu untuk mengejar transfer dari sang pemain. Mereka tidak akan bergerak lebih jauh kecuali Manchester United bersedia memberikan harga diskon yang signifikan. MU sendiri dikabarkan membandrol harga sang pemain di kisaran 40 juta pound sterling. Xabi Alonso selangkah lagi ke Real Madrid. Leverkusen incar pelatih dari Sociedad. Bayer Leverkusen sudah menemukan sosok pengganti dari Xabi Alonso yang sedikit lagi akan pindah menuju Real Madrid. Pria pengganti tersebut adalah Emmanuel Alguacil, pelatih dari Real Sociedad. Kabar terkini semakin menguat dengan Alguacil yang telah memutuskan untuk hengkang dari Real Sociedad di akhir musim nanti bersama dengan kontraknya yang akan habis. Bersama Alguacil, Real Sociedad berhasil meraih satu gelar yakni Copa del Rey di musim 2019-2020. Dana 100 juta euro disiapkan MU demi duo Inter Milan. Manchester United, klub raksasa asal Inggris, kini tengah bersiap untuk bisa merombak skuadnya menjelang bursa transfer musim panas 2025. Rencana ambisius ini mencakup penggelontoran dana sekitar 100 juta euro untuk bisa mendatangkan dua bek Inter Milan, yakni Denzel Dumfries dan juga Jan Piszczek. Keputusan untuk bisa memperkuat tim ini diambil setelah Manchester United mengalami kesulitan di bawah asuhan Ruben Amorim. Amorim diharapkan dapat membawa perubahan positif dari skuad. Dengan adanya rencana transfer yang ambisius, klub berharap bisa bangkit dari keterpurukan. Liverpool rugi besar jika tak datangkan Arda Güler. Mantan gelandang Liverpool yakni Dietmar Hamann memberikan saran tegas kepada mantan klubnya untuk tidak melewatkan kesempatan mendatangkan Arda Güler dari Real Madrid. Güler saat ini jarang mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di bawah asuhan dari Carlo Ancelotti. Hamann menilai bahwa Güler bisa menjadi sosok yang penting bagi Liverpool di masa depan jika diberikan kepercayaan dan juga peran yang sesuai. Darwin Núñez dijual dengan harga diskon. Liverpool kini terbuka untuk menjual Darwin Núñez. Menurut laporan dari Spanyol, Dresia menerima tawaran antara 40 hingga 45 juta euro saja. Harga ini tentu saja bisa dibilang miring alias harga diskon, sebab Liverpool membelinya dari Benfica dengan mahar yang disebut mencapai 85 juta euro. Selain menjual, Liverpool juga mempertimbangkan opsi untuk bisa meminjamkan sang pemain. Dengan klausul pembelian yang disertakan, hal ini bisa menjadi solusi bagi semua pihak. Atletico Madrid terdepan datangkan Darwin Núñez. Atletico Madrid menjadi klub yang terdepan yang berpeluang mendatangkan Darwin Núñez dari Liverpool di bursa transfer musim panas. Penyerang internasional Uruguay itu menjadi incaran Atletico pada akhir musim nanti. Núñez bisa dilepas Liverpool setelah ia melakoni momen yang mengecewakan di musim ini. Terbaru Fabrizio Romano juga mengabarkan bahwa Núñez dipastikan meninggalkan Liverpool di akhir musim.
Ini striker pengganti dari Darwin Núñez. Liverpool diyakini akan melepas Núñez dan Liverpool bergerak mencari striker yang baru, dan satu nama yang diincar adalah Benjamin Sesko. Sesko masih berusia 21 tahun dan pemain RB Leipzig itu tampil cukup oke di Bundesliga di musim ini. Sejauh ini Sesko sudah mengemaskan 12 gol dari 30 laga di ajang Bundesliga. Dan RB Leipzig sendiri dikabarkan siap melepasnya asal mulai dari 55 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Liverpool sebenarnya punya penyerang yang melimpah, akan tetapi Jota kerap cedera sehingga mereka membutuhkan kedalaman skuad. Sepakat secara personal, Florian Wirtz sedikit lagi gabung dengan Bayern Munchen. Jurnalis Football Mercato Yeni Santi Awana melaporkan jika Bayern Munchen dan juga pihak dari Florian Wirtz sedikit lagi akan mencapai kesepakatan verbal terkait persyaratan pribadi. Namun kesepakatan belum terlihat antara Bayern Munchen dan juga pemilik klubnya yakni Bayer Leverkusen. Rumor kepergian dari sang pelatih Xabi Alonso ke Madrid untuk bisa menggantikan Ancelotti menjadi salah satu penyebab beberapa pemain dari Leverkusen akan pergi di musim panas, dan Florian Wirtz diyakini ingin bersinar lebih terang lagi sebagai pemain dan Bayern Munchen menjanjikan hal tersebut. Xabi Alonso bidik pemain jika latih Madrid. Xabi Alonso santer dispekulasikan menjadi pelatih baru Madrid di musim panas nanti. Bersamaan dengan hal tersebut, Alonso dikabarkan kini mulai membidik beberapa pemain. Beberapa pemain incarannya adalah seorang gelandang yakni Martin Zubimendi dan juga dua bek yakni Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen dan bek Liverpool yakni Ibrahima Konate.